Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial bagaimana cara penilaian SKP tahun 2024 dan penyusunan SKP tahun 2025, menindaklanjuti dari adanya nota dinas dari Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa halnya adalah terkait evaluasi penilaian kinerja atau SKP tahun 2024 dan penetapan perencanaan kinerja di SKP tahun 2025. Di sini digarisbawahi ada beberapa poin, terutama dalam penilaian SKP 2024, kemudian penetapan SKP 2025, lalu bagaimana dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Berikut adalah tutorial. Sebelum masuk ke dalam aplikasi, izinkan kami untuk men-share, untuk mengingatkan kembali terkait dengan teorinya, di mana dasar hukumnya adalah berdasarkan PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Di mana evaluasi kinerja pada Permentan 6 tersebut terdapat dua, yaitu yang diterapkan pada Kemenpora, yaitu pertama adalah periodik pegawai secara bulanan yang dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja, dan evaluasi kinerja tahunan yang akan dinilai secara selama 1 tahun. Apakah ada perbedaan? Ya, jelas ada perbedaannya, di mana periodik pegawai bulanan ini adalah output pada saat bulan tersebut saja. Namun kalau evaluasi kinerja tahunan adalah output atau realisasi selama 1 tahun. Apa yang dinilai, apa yang dievaluasi adalah hasil kerja dan perilaku kerja pada komponen berakhlak. Bagaimana tahapan penentuan rating kinerja? Bahwa pejabat penilai kinerja itu harus melihat kembali bagaimana realisasi progres beserta data dukungnya yang relevan untuk setiap rencana hasil kerja. Jadi dinilai rencana hasil kerjanya, bagaimana evidence-nya, apakah sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pejabat penilai kinerja mempertimbangkan seluruh umpan balik yang diterima oleh pegawai beserta dengan data dukung yang relevan atas hasil kerja dan perilakunya. Jadi juga melihat bagaimana umpan balik atau feedback yang diberikan dari pimpinan kepada pegawai setiap bulannya untuk dinilai di akhir tahun. Kemudian pejabat penilai kinerja menetapkan rating hasil kerja dan perilaku kinerja tersebut, baik melihat apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, ataupun di bawah ekspektasi. Penetapan predikat kinerja itu dengan melihat kuadran kinerja pegawai, di mana sumbu Y adalah melihat hasil kerjanya, pekerjaannya, kemudian di sumbu X adalah perilaku kerjanya. Kuadran tersebut akan menentukan apa nanti predikat pegawai. Contohnya, semisal pegawai ingin mendapatkan nilai predikat kinerja sangat baik, maka yang bersangkutan harus mendapatkan nilai di atas ekspektasi dan perilaku kerjanya juga di atas ekspektasi, sehingga akan bertemu mendapatkan nilai predikat sangat baik. Kalau predikat baik berarti salah satunya adalah minimal baik atau di atas ekspektasi salah satunya. Predikat evaluasi penilaian kinerja ini nanti dapat digunakan beberapa keperluan dalam proses kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur untuk saat ini, seperti untuk kenaikan pangkat, dasar untuk pemberian tugas belajar, pemberian penghargaan, tunjangan kinerja, pengembangan kompetensi, manajemen talenta, dan bahkan untuk IPASN baik pegawai maupun indeks profesional ASN secara organisasi. Untuk itu kita lihat bagaimana kita terapkan dalam aplikasi e-kinerja. Kita lanjutkan bagaimana pada aplikasi e-kinerja. Bapak Ibu seperti biasa dapat login pada aplikasi kinerja.bkn.go.id. Kita klik login, kemudian memasukkan username dan passwordnya.
ini diabaikan saja karena ini hanya muncul nanti selaku admin. Kalau Bapak Ibu tidak akan muncul pilihan untuk itu. Baik, selanjutnya adalah kita lakukan penilaian terlebih dahulu Bapak Ibu. Penilaian di tahun 2024 dengan syarat adalah kita klik saja, klik menu penilaian. Oh ya, bagaimana kalau tadi ketika login kita lupa password ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita lupa password untuk login, Bapak Ibu bisa masuk ke myasn.bkn.go.id. Kemudian silahkan klik lupa password dan ikuti stepnya, memasukkan NIP dan email yang terdaftar pada aplikasi SIASN. Apabila lupa emailnya, bisa kontak kami di Biro SDMO untuk melakukan pengecekan email Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan token pada email tersebut untuk mengubah passwordnya. Kita lanjutkan, apabila sudah login, kita klik menu penilaian, pastikan kita akan menilai di tahun 2024. Kita klik menu penilaian. Sorry, tadi saya klik. Kita, saya ulangi, kita masuk ke menu SKP. Kita ke menu SKP, pastikan yang 2024, karena di sini 2023, 2022. Yang akan kita nilai adalah di 2024, kita klik menu penilaian. Nah, kita kerjakan dua step Bapak Ibu. Kita melakukan penilaian yang Desember terlebih dahulu karena sebagai dasar untuk pemberian tunjangan kinerja Desember yang akan diberikan di Januari nanti, atau di Januari kan karena sudah akan dilakukan pemotongan di Januari dan disesuaikan di Januari karena di Desember sudah turun tukin sesuai yang didabelkan dengan bulan November dan Desember yang turun di bulan Desember ini. Baik, caranya tambahkan periode bulan Desember dulu. Jadi kita kerjakan yang Desember dulu 2024, kemudian ditambahkan. Kemudian kalau sudah muncul, eh, tinggal memasukkan seperti bulan biasa, bagaimana rencana aksinya, kemudian bagaimana pengisian bukti dukungnya, dan lain-lain. Kebetulan saya sudah dinilai oleh Pak Karo untuk bulan Desembernya, sehingga saya tinggal melakukan step selanjutnya yaitu untuk penilaian final untuk penilaian tahunan 2024. Pastikan Bapak Ibu sudah dilakukan penilaian bulan Desember agar tidak terpotong tukinnya ya. Selanjutnya kita ke next step untuk penilaian tahunan. Kita masuk tambahkan dulu apabila belum ada periode ini, silahkan tambahkan periode pada tombol ini di atas. Kemudian tambahkan yang tahunan 2024 final, ada tulisan finalnya. Ya, kebetulan saya udah ada, nggak apa saya tambahkan. Sorry, saya tambahkan final. Saya klik OK. Karena saya sudah ada, jadi saya tidak perlu menambahkan lagi. Oke, kalau sudah ada, stepnya adalah Bapak Ibu mengirimkan data dukung dan realisasi untuk penilaian tahunan ini. Di sini tidak ada rencana aksi seperti di periodik bulanan karena di sini tidak mencantumkan rencana aksinya sudah diinputkan ketika di awal tahun untuk pengisian RHK atau penetapan SKP. Sehingga kita cukup mengisikan bukti dukung saja dan realisasinya. Silahkan klik. Nah, di sini saya sudah memasukkan punya saya beberapa, namun saya akan mencontohkan hanya beberapa saja yang belum diisi. Untuk informasi selanjutnya, dalam membuat bukti dukung atau evidence, biasanya kami memisahkan mana evidence yang hanya di bulan Desember dan mana yang di periode final. Makanya tadi kami bilang ada perbedaan karena memang pelaporannya harusnya berbeda, di mana di bulan Desember hanya akan terlaksana apa yang terlaksana di bulan tersebut saja. Namun untuk periode tahunan itu adalah output dari selama 1 tahun. Bagaimana cara membacanya? Biasanya saya buat seperti ini. Ketika di penilaian tahunan saya akan buat ini kan ada SKP kita ya Bapak Ibu. Ini ada SKP ketika kita buat ketika di awal tahun gitu ya. Ada RHK-nya,
Kemudian ada indikatornya. Contohnya seperti ini. Ketika di indikator pertama adalah harus ada draft rancangan nota dinas ya. Nah, ini saya buat folder masing-masing per foldernya sesuai dengan SKP penetapan saya di awal tahun sehingga akan terlihat mana yang sudah terrealisasi, mana yang belum. Oke. Di sini saya contohkan di indikator pertama saya adalah saya ketika awal tahun lalu harus merencanakan untuk membuat draft rancangan nota dinas, edaran, penetapan, dan evaluasi penilaian kinerja atau penilaian SKP. Saya sudah memasukkan di sini data dukungnya. Saya sortir. Saya sudah memasukkan data dukungnya di sini bahwa saya sudah membuat nota dinas edaran SKP tahun 2024 dan 2025. Ini adalah hasilnya, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Apa yang kita masukkan, berarti kita tinggal masukkan bukti dukung. Kita klik tambah. Saya copy dulu biar saya tidak mengetik dua kali. Saya klik tambah. Nama bukti dukungnya apa? Bahwa saya membuat rancangan nota dinas edaran SKP tahun 2024 dan 2025. Bukti dukungnya tinggal kita eh, kopas saja folder ini tadi saya bagikan saja untuk agar pimpinan dapat melihat. Oke, pastikan link yang kita bagikan ini dapat klik kanan. Link yang kita bagikan ini adalah bisa dibaca oleh pimpinan sehingga tidak status hide ya, hanya kita yang melihat. Jadi boleh dilihat oleh siapapun. Kita masukkan linknya. Nah, di bukti dukung ini pastikan ini adalah halaman URL ya Bapak Ibu, bukan halaman kata-kata. Jadi ini berupa link yang dapat kita akses atau diakses oleh pimpinan. Ketika udah kita klik. Nah, jadi ketika kita klik, ini akan langsung menuju ke link yang sudah kita inputkan tadi sebagai bukti dukung laporan kita secara tahunan. Realisasinya apa? Kita klik. Jadi setelah kita klik isi bukti dukung, kita masukkan realisasinya. Realisasinya itu adalah, misalnya di saya adalah ada 2 draft nota dinas. Sumber datanya sebagaimana hampir pada halaman. Seperti ini Bapak Ibu. Saya contohkan lagi, saya contohkan satu contoh lagi untuk memperkuat. Contoh misalnya di nomor 9 saya ketika di awal tahun memiliki rencana atau target bahwa saya mengedrafkan surat tugas. Ternyata ketika berjalannya waktu, saya dapat menyelesaikan 30 surat tugas di sini. Jadi saya lampirkan konsep suratnya bahkan sampai dengan data dukungnya. Tinggal kita masukkan saja Bapak Ibu. Apa bukti dukungnya adalah draft surat perjanjian dan tugas belajar sebanyak 30 pegawai. Bukti dukungnya tinggal kita lakukan kopas saja. Oke, kita kopas saja di foldernya. Jadi ketika pimpinan melihat, sudah dapat terakses menuju ke halaman yang kita sampaikan kepada pimpinan. Jadi ini saya kopas foldernya, saya klik kanan, kemudian saya bagikan, pastikan ini dapat terbaca ya Bapak Ibu, karena di beberapa unit banyak atau beberapa pegawai yang hanya mengcopy paste linknya, namun statusnya di hide hanya dapat dilihat oleh yang bersangkutan aja, pimpinan tidak dapat melihatnya. Oke, di sini target saya ketika di awal tahun 2020 draft surat, ternyata ketika realisasinya adalah 60 surat, 30
30 surat perjanjian dan tugas wajib. Kata-kata di sini terbatas ya Bapak Ibu, jadi mungkin bisa disingkat karena tidak bisa dipanjangkan. Nanti dijabarkan saja di bukti dukungan. Sumber datanya adalah bagaimana terlampir pada apabila sumber datanya berasal dari aplikasi, misalnya dari aplikasi SIASN, kalau kami ya, atau misalnya dari aplikasi SPIP dan lain-lain, silakan munculkan di sini, boleh dimunculkan. Gitu ya. Ya, saya klik OK. Semisal ini sudah selesai, saya lakukan, saya input semua. Tahap selanjutnya adalah kita melaporkan kepada pimpinan untuk dilakukan penilaian kinerja secara tahunan. Lalu bagaimana ketika pimpinan melakukan penilaian? Ini adalah peran pimpinan ya Bapak Ibu. Ketika melakukan penilaian, pimpinan cukup mengklik menu penilaian, kemudian pastikan pada di pemantau dan evaluasi, kemudian tadi dilakukan penilaian untuk periodiknya bulanan Desember, kemudian di tahunan adalah di menu tahunan 2024. Klik penilaian bawahan, kemudian cari nama pegawainya. Sebenarnya sama stepnya seperti dengan periodik ya. Namun di sini ada feedback yang nanti dijadikan dasar dalam pemberian tahunannya ya. Misalnya pimpinan melihat ketika awal tahun membuat RHK atau indikator misalnya, oh si A ini harus menghasilkan draft rancangan. Kemudian pimpinan melihat, benar tidak sih rancangan tersebut? Kemudian dilihatlah linknya yang sudah di-share tadi untuk melihat rancangannya apakah sudah sesuai. Ketika dilihat, ternyata sudah sesuai gitu. Pimpinan harus memberikan feedback kepada pegawai. Ini disarankan adalah membuat kata-kata ya Bapak Ibu sebagai apresiasi kepada pegawai bahwa penilaian ini eh, juga menjadi salah satu motivasi bagi pegawai baik dalam motivasi arah positif perbaikan yang lebih baik lagi maupun yang masih belum baik menjadi baik. Ya. Misalnya adalah Pak Karo memberikan penilaian. Intinya oke, sudah sesuai, tolong selalu dimonitoring ya, dimonitoring pelaksanaannya secara berkala. Terima kasih. Ini yang suatu reward ya kepada pegawainya tuh kayak, wah diapresiasi nih sama pimpinan gitu. Ini bisa dibuatkan kata-kata ya Bapak Ibu ya. Silahkan buatkan kata-kata. Oke, misalnya bahan yang ini adalah monitoring. Lanjutkan dan laporkan berkala ya. Silakan berikan kata-kata sesuai dengan ekspektasinya pimpinan ya Bapak Ibu. Hmm, jaga rahasia hmm, laporkan perkembangan apabila ada update data. Nah, seperti itu. Ini karena untuk mempercepat tutorial, jadi izin saya percepat saja. Silakan memberikan kata-kata ya Bapak Ibu ya, selaku pimpinan untuk memberikan apresiasi kepada pegawainya dengan pekerjaannya. Apabila buruk ya silakan berikan notif atau feedback secara baik yang untuk membangun pegawai tersebut. Misalnya sudah baik, namun tolong lebih cepat lagi ya dalam pelaporan ini saya seperti itu. Kemudian setelah diberikan feedback hasil kerja, pimpinan harus memberikan rating hasil kinerjanya terlebih dahulu, misalnya di atas ekspektasi. Nah, pada feedback kedua adalah feedback pada perilaku. Ini sama berikan eh, masukan-masukan ataupun memberikan motivasi-motivasi terhadap pegawainya terhadap
ya sudah dikerjakan maupun perilaku kerjanya selama setahun misalnya. Sudah oke, pertahankan dan tingkatkan pelayanannya. Misalnya seperti itu. Di sini kan sudah ada penjelasannya ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua misalnya terima kasih atas kerja keras dan kejujurannya misalnya seperti itu. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Ini silahkan berikan kata-kata. Ini sampai semuanya diberikan kata-kata. Nah, kemudian kita setelah rating tadi rating hasil kerja, kita memberikan rating perilaku kerjanya. Misalnya di atas ekspektasi. Sehingga akan menghasilkan predikat kinerja tahunan pada bulan tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita balik selaku pegawai, bahwa misalnya pimpinan sudah menginformasikan terhadap pegawai tersebut, sudah dilakukan penilaian nih, silahkan dicek ya. Setelah itu akan dilakukan pengecekan. Oke, kita cek nilainya. Masuknya ke menu SKP, kemudian ke menu penilaian. Kita cek ternyata sudah dilakukan penilaian. Di sini nanti bahwa misalnya sudah dinilai. Apabila Bapak Ibu tidak puas dengan nilainya, dirasa setelah dicek pengisian bukti dukung dan diberikan nilainya, kok begini ya nilainya? Misalnya aku nggak mau padahal saya sudah memberikan kontribusi atau pekerjaan yang maksimal, yang sudah terbaik. Kenapa saya diberi nilai baik misalnya, atau diberi nilai butuh perbaikan, makanya butuh 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 pengajuan keberatan untuk dinilai yang lebih baik lagi misalnya. Caranya Bapak Ibu bisa mengajukan keberatan di sini Bapak Ibu. Jadi maksimal dalam 14 hari setelah diberikan nilai. Jadi misalnya sehari diberi nilai, maka 14 hari kerja untuk maksimal mengajukan keberatan ya. Silakan klik ajukan keberatan, berikan alasan-alasan Bapak Ibu. Nah, di sini sisa 14 hari ya Bapak Ibu. Selama 14 hari untuk mengajukan keberatan ya. Lebih dari 14 hari maka akan ditolak ajuan keberatannya, sudah tidak bisa diajukan lagi, sehingga mau tidak mau final ajuan nilai predikat kinerjanya adalah yang sudah diberikan tadi. Kalau mengajukan keberatan, silakan Bapak Ibu menjelaskan alasan melakukan atau mengajukan keberatan tersebut. Misalnya, saya rasa saya sudah memberikan uh, pekerjaan saya, hasil kerja saya secara optimal dan dirasa tidak ada banyak revisi. Kenapa saya diberikan ini? Saya mohon koreksi Bapak atau misalnya koreksi Ibu untuk melakukan perbaikan nilai SKP saya. Seperti itu. Tadi kan requestnya misalnya tadi dinilai butuh perbaikan, misalnya nilai awalnya adalah di bawah ekspektasi, makanya meminta untuk di atas ekspektasi misalnya. Terus requestnya untuk perilaku kerja juga di atas ekspektasi. Misalnya seperti itu, sehingga menghasilkan permohonan nilainya adalah sangat baik. Nanti nilai ini akan masuk ke aplikasi pimpinan untuk dilakukan review Bapak Ibu. Jadi nanti yang menentukan final penilaian adalah atasan pejabat penilai. Contoh misalnya saya mengajukan keberatan kepada Pak Karo. Pak Karo akan memberikan penilaian sesuai dengan keberatan saya. Namun nanti Pak Ses akan memberikan endingnya adalah di Pak Ses nanti. Jadi dua tingkat di atasnya Bapak Ibu. Jadi endingnya nanti di Pak Ses, apakah keberatan saya disetujuin atau tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Semisal sudah entah tidak ada keberatan ataupun sudah selesai atau keberatannya sudah diajukan dan sudah muncul nilai ending, tugas kita adalah melakukan cetak dua dokumen dan mengirimnya ke SISN. Pertama kita cetak terlebih dahulu form penilaian kita. Misalnya tanggal cetaknya adalah di 31. Pastikan tanggal cetak ini adalah bukan hari libur ataupun bukan tanggal merah. Jadi di hari kerja ya Bapak Ibu. Lokasinya Jakarta. Saya klik OK, maka dia akan muncul form yang tadi harus saya cetak. Nah, sudah muncul nilainya di sini, ada predikatnya, tinggal di download dan ditandatangan. Kemudian yang kedua adalah kita mencetak dokumen evaluasi kinerja kita.
Tadi kan dokumen form penilaian, sekarang dokumen evaluasi kinerja kita. Ini yang gambarnya ada Garuda-Garudanya ya Bapak Ibu. Oke, lokasinya Jakarta. Misal ya Bapak, ini boleh di Januari, boleh silahkan. Kita cetak. Ini yang mencetak adalah di adminnya, di loginnya pegawai masing-masing ya Bapak Ibu. Nah ini. Jadi dua file ini, file penilaian dan file evaluasi ini digabung jadi satu untuk nanti diupload pada link yang sudah disediakan pada edaran. Nah, di sini. Nanti dokumen 2024 dan rencana 2025 nanti diupload pada link ini. Untuk perencanaan kinerja tahun 2025 tutorialnya nanti akan disampaikan. Oke. Tadi form penilaiannya sudah, tinggal nanti form penetapan SKP tahun 2025. Nah, kemudian step selanjutnya adalah step selanjutnya setelah di-download dan ditandatangani yang bersangkutan dan pimpinan, step selanjutnya adalah melakukan klik kirim ke SIASN. Ketika kita klik kirim ke SIASN, maka data di MyASN akan terupdate. Seperti itu. Ini adalah proses untuk penilaian SKP tahun 2024, Bapak Ibu. Semoga tutorial untuk yang penilaian SKP ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan dimudahkan dalam pengerjaannya, sehingga kami sediakanlah tutorial secara online untuk kami share di aplikasi kanal YouTube. Oke, itu untuk proses penilaian SKP sudah selesai. Untuk proses penetapan SKP, tutorialnya akan berlanjut setelah ini. Terima kasih. Baik. Lalu bagaimana dengan penetapan SKP tahun 2025? Dalam penetapan SKP atau pengelolaan kinerja pegawai yang perlu diperhatikan adalah bahwa kinerja individu ini harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Di mana kinerja individu misalnya untuk para JF, masing-masing JF itu juga harus disesuaikan dengan peraturan tentang JF-nya. Jadi sehingga RHK ataupun SKP yang kita kerjakan dengan tusi sesuai dengan jabatan kita untuk menunjang atau mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Kemudian, kinerja pegawai ini harus mencerminkan hasil kerja. Jadi bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain, tapi juga harus menunjukkan hasilnya gitu, mencerminkan outputnya gitu. Kemudian pengelolaan kinerja pegawai ini tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai ya. Jadi pimpinan tidak hanya menilai pekerjaan kinerjanya pegawai, tapi juga memberikan instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai. Jadi membimbing, membina, adanya coaching, mentoring untuk dikembangkan kinerjanya apabila misalnya kinerjanya eh, masih kurang atau butuh perbaikan. Kemudian pengelolaan kinerja pegawai ini tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tapi fokus pada bagaimana how to meet expectation gitu. Jadi gimana kita memenuhi ekspektasi pimpinan. Jadi selaku pegawai di bawahnya itu bagaimana untuk mencapai keberhasilan tadi itu memperhatikan juga gitu. Perencanaannya tidak hanya di awal dan dinilai di akhir, tapi juga ketika dalam perjalanan sampai dari awal tahun sampai atau dari awal penetapan SKP hingga penilaian evaluasi secara final itu juga memenuhi ekspektasinya pimpinan dalam mencapai keberhasilan uh, organization-nya gitu loh. Kemudian pentingnya intensitas dialog kinerja pimpinan dan pegawai dalam pengelolaan kinerja pegawai. Ini sangat penting dalam pengelolaan kinerja ini dari penyusunan SKP dalam dialog kinerja untuk menyusun matrik peran hasil sampai dengan pembinaan, evaluasi, pemantauan, dan bahkan nanti sampai dengan penilaian itu butuh dialog kinerja antara pimpinan dan bawahan. Sehingga peran atau role model pimpinan sangat diperlukan dalam pengelolaan kinerja pegawai ini. Dalam penyusunan SKP dan penetapannya, apa sih yang dipertimbangkan itu adalah pertama adalah Renstra. Jadi ketika menyusun itu melihat Renstra, kemudian perjanjian kinerja eselon
Satu, JPT Madya dan Pratama eselon 2 untuk para pegawai di bawahnya eselon 2 itu mempertimbangkan PK eselon 2-nya. Kemudian juga memperhatikan organisasi dan tata kerja. Kemudian rencana kinerja pimpinannya. Kemudian juga penting juga adalah memperhatikan kompetensi, keahlian, dan atau keterampilan pegawai. Ini juga salah satu kita harus merujuk kepada standar kompetensi jabatan kita. Misal seorang JF, dia harus mempertimbangkan kompetensinya merujuk pada Permenpan masing-masing jabatan, standar kompetensi jabatan maupun kompetensi seorang JF tersebut dalam menunjang kinerja organisasi maupun kinerja pimpinannya pada penyusunan SKP ini gitu. Jadi misalnya seorang analis SDM diberikan pekerjaan ya dilihat enggak seorang analis SDM muda pasti akan berbeda dengan seorang JF analis SDM ahli pertama karena standar kompetensinya juga berbeda itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian prioritas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi lagi-lagi adalah tujuannya untuk mencapai kinerja organisasi secara keseluruhan dan optimal. Lalu bagaimana ini adalah seperti milestone-nya ya. Pertama kita melihat dalam menyusun SKP itu melihat keseluruhan organisasi baik tadi Renstra, PK dan lain-lain ya. Kemudian setelah ditetapkan perjanjian kinerja eselon 1 dan terutama eselon 2 untuk para pegawai di bawahnya, setelah ditetapkan SKP maka si JPT Pratama ini menentukan tim kerja dan menunjuk ketua tim kerjanya gitu. Setelah ditunjuk tim kerja, apa saja tim kerjanya, siapa saja ketua tim kerjanya, maka si eselon 2 ini membuat matriks pembagian peran dan hasil sesuai dengan apa yang sudah dibahas atau dialog kinerja tadi secara internal di masing-masing unit eselon 2 tersebut. Setelah itu, setelah dibagi, maka si ketua tim tadi boleh berkoordinasi dengan para eselon 2-nya untuk menentukan anggota tim kerjanya untuk membagi matrik peran dan hasil. Kemudian setelah sudah disusun matrik peran dan hasil, ditetapkanlah SKP 2025 yang diinputkan pada aplikasi e-kinerja. Sehingga penilai kinerja itu melakukan baik dari penetapan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, sampai dengan nanti penilaian kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai. Sekian yang dapat disampaikan untuk bagaimana tutorial videonya aplikasi untuk pengisian SKP 2025 itu dapat disaksikan pada YouTube Biro SDMO sama seperti tahun lalu di 2024 ketika penyusunan SKP dengan sistem kerja. Sekian dari kami dari Biro SDMO. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan dan kami persilahkan apabila ada yang masih ingin tanyakan bisa ditanyakan kepada Biro SDMO. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.